Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, di sini aku udah selesaikan untuk yang general reading April 2023. Yeay. Dan saatnya bagi kalian penonton setia aku adalah untuk pembacaan seperti judulnya, yaitu Twin Flames. So kita mulai lagi dari Divine Feminine. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. So untuk Divine Feminine ya, ada energi yang aku rasa keegoisan kamu yang gak baik satu persatu luruh, hancur, dan membuat kamu ngerasa jauh lebih nyaman dalam hidup, lebih enjoy ya. Kamu berada di dalam posisi yang gak lagi menuntut semua hal harus terjadi sekarang juga ya. Kamu bisa menerima kenyataan, kamu bisa melihat apa yang terjadi saat ini ya. Dan ini energi, walaupun untuk April ya, energinya udah terasa ya di akhir Maret ini, dimana kamu ngerasakan April itu seperti sebuah pembuka jalan atau energi kayak seperti layaknya tahun baru. Mungkin ini pengaruh juga karena memang untuk kita, untuk teman-teman yang muslim, ini adalah tahun baru hijriah ya, masuk ke tahun baru hijriah. Lalu bagi teman-teman Hindu juga baru aja merayakan hari raya Nyepi ya, dan juga bagi yang Kristen merayakan Paskah sih. Jadi energi ini bakal merayakan Paskah nanti ya sih. Jadi ini kayak ada secara tidak sadar kamu merasakan sesuatu sedang benar-benar bermulai, kayak benar-benar tahun yang baru, ekspektasi yang baru, harapan yang baru. Namun harapan kamu di sini nggak lagi muluk-muluk, sederhana, simple ya, untuk cinta yang berasal dari Tuhan, dari semesta, untuk nggak menuntut semua hal juga secara berlebihan, just being gitu ya, just being yourself. Kamu enjoy, bahagia, menikmati apapun yang terjadi ya dalam hidup ya, bahagia karena semua yang terjadi nggak lagi membuat kamu mudah untuk sakit, mudah kecewa. Jadi kamu nggak benar-benar dipengaruhi oleh perasaan kamu yang nggak bisa kamu kontrol dulu sih. Eight of Wands ya, kamu udah tahu apa yang kamu mau, kamu inginkan ya, dan kamu bisa berdiri tegak dalam hidup untuk keluar dari energi yang gak baik, energi yang toksik ya. Kamu enjoy dengan apapun yang kamu jalani, kamu lakukan, kamu bahagia dengan apapun dalam hidup kamu sekarang ya. Eight of Pentacles, kebahagiaan ini ngasih lihat karena cinta dari semesta, dari Tuhan itu mengalir kencang dalam hidup kamu, membuat orang sekitar kamu atau kamunya pribadi juga ngerasa jauh lebih nyaman, happy. Kamu akan melihat banyak orang yang ingin dekat dengan kamu, walaupun energi mereka yang gak begitu baik kadang buat kamu draining ya, kamu kayak habis-habisan ya, tapi mereka yang happy, bahagia dekat kamu karena mereka merasakan cinta dari Tuhan dari semesta untuk kamu. Ini membuat energi divine masculine juga hadir dalam hidup kamu. Energi mantan kamu lainnya yang toksik juga hadir karena mereka melihat cinta dalam hidup kamu, cinta semesta itu mengalir dalam hidup kamu, buat mereka sangat menginginkan hal tersebut. Seseorang yang menggantungkan hidup dia ya dalam ilusi kebahagiaan, ilusi cinta harus gini, sayang itu harus gini ya, mereka akhirnya terjebak sendiri, dan saat bersama kamu mereka tahu ya. Two of energi di Empress, di sini ya, energi Empress, di energi Libra, ada energi Taurus di sini. Aku ngerasain energi yang begitu manis, begitu cantik
Jadi aura kamu benar-benar sangat-sangat bagus dimulai dari April ini, terutama akhir April, karena Jupiter masuk di first house, di Aries ya. Ini bakal berdampak ke semua kita di dunia ini. Dan Rahu ada di sana, jadi kayak ada ilusi cinta dan kasih sayang dalam diri kamu sangat terpancar ya. Dan orang-orang yang juga niatnya baik, tulus, walaupun memanfaatkan kamu pun akhirnya terjebak dengan energi mereka ingin selalu bersama kamu. Seven of Swords, Five of Swords. Seseorang yang sakit, kecewa sebelum ini ya, ataupun mengecewakan kamu pun gak bisa jauh-jauh lama dari kamu, karena bersama kamu mereka merasa dimengerti, dicintai ya. Mereka gak pernah bisa mendapatkan rasa itu dari orang lain. Itulah membuat mereka ingin kembali, ingin bersama kamu lagi ya. Mereka gak bisa tergantikan energinya dalam hidup ini ya. Mereka melihat gak ada yang bisa membuat mereka nyaman. Mereka juga nggak ngerti, terutama divine masculine kamu pun nggak ngerti kenapa kalau dekat kamu itu ibaratnya nggak ngapa-ngapain, yang penting chatting, dekat sama kamu, ibaratnya menghabiskan waktu sama kamu aja itu membahagiakan banget sekarang. Kalau dulu menyesakkan dada sekali bersama kamu, itulah membuat dia lari kabur dari kamu. Namun sekarang dia ingin bersama kamu kembali, membuat dia nggak tahu apapun yang terjadi alasannya, dia juga nggak tahu, yang pastinya dia mau hanya dia ingin bersama kamu. That's it. Nggak ada yang dia inginkan selain menjalani hidup dia bersama kamu. Jadi di sini kuat banget energi divine masculine keluar ya, walaupun fokusnya ke kamu divine feminine, karena divine masculine benar-benar fokus dengan energi kamu yang membahagiakan dia. Dan kamu nggak lagi tertrigger dengan energi dia yang ups and down, karena akhirnya dengan kamu tenang dia juga tenang ya. Dia juga nggak bisa apa-apa, namun bagi energi dia yang masih nggak jelas, dia bisa sangat tersakiti egonya karena kamu yang bisa dan hidup bahagia tanpa dia. Seven of Swords, King of Swords, Queen of Swords, Three of Cups. Seseorang yang tidak mampu untuk moving on, lebih dari satu orang, bukan hanya divine masculine di sini aku melihat ya, divine feminine. Orang yang juga energinya toxic. Oh iya, aku ingat kemarin ada yang bilang, bisakah di komen ya, kalau kita mempunyai dua twin flames gitu ya, gini, energi twin flames ya adalah energi spiritualitas kita ya, energi kita menemukan diri kita ya, di dalam ibaratnya intinya kita, jiwanya kita. Oke. Jadi divine masculine akan men-trigger kita gitu ya. Dan saatnya dia men-trigger kita, memang kita akan ngerasa saat energinya itu seperti belum deal atau selesai, atau mungkin sebelumnya bisa dibilang dia bukan divine masculine-nya kamu juga bisa, namun energi dia membawa kamu ke arah spiritual, mungkin dia soulmate kamu juga bisa. So jadinya saat ada energi yang seperti itu lagi datang ya, kamu ngerasakan seperti divine masculine kamu itu lebih dari satu. Dan energi ini, rasa ini adalah bentuk atau tanda dari kita jika kamu masih ada di posisi ini divine feminine, dimana kamu masih perlu mengenali diri kamu sendiri. Saat kamu bersatu dengan diri kamu, dengan jiwanya kamu ya, nggak akan ada keraguan-raguan. Kamu bakal tahu hanya satu, dan kamu tahu orangnya siapa, dan tanpa kamu bertanya kamu tahu. Energinya adalah kamu akan mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan kamu. Dan semakin ada pertanyaan dan semakin kamu bingung, semakin kamu nggak tahu, artinya perjalanan spiritual kamu masih perlu berjalan. Dalam artian mungkin ada keegoisan yang harus hancur, sakit hati, kecewa karena perjalanan twin flames kamu harus melepaskan sama sekali yang namanya label, mau soulmate, twin flames atau apapun juga, karena itu akan membawa kamu ke arah kesakitan. Jadi aku bisa bilang nggak ada yang namanya sampai dua twin, ya divine masculine, divine feminine gitu sampai dua, no ya. Itu adalah bagian dari ilusi pemikiran kita, karena kita ngerasain
Karena saat kamu benar-benar di perjalanan twin flames, kamu akan tahu siapa orang itu. Satu, karena kamu untuk dia, dan dia untuk kamu, karena kalian satu jiwa. Oke, tanpa kamu, yang pastinya tugas kamu divine feminine adalah bersatu dengan jiwa kamu, membuat dia hadir dalam hidup kamu. Dan seperti aku bilang tadi, yang kembali mungkin bukan cuma dia divine masculine, tapi orang lain juga yang pernah berurusan dengan kamu. Kenapa? Karena energi kamu yang sangat-sangat nyaman bagi mereka. Mereka ngerasa dicintai, merasa disayangi, ya rasa yang nggak pernah mereka dapatkan dari dulu gitu ya. Jadi kamu yang masih ada di proses ini jadi bingung, siapa yang twin flames aku, siapa DM aku gitu. Jadi kalau ada kebingungan, ini berarti saatnya untuk kamu lepaskan apa itu yang disebut divine feminine, apa itu divine masculine, bersatu dengan jiwanya kamu. Lepaskan keegoisan yang harus ini adalah divine masculine, dianya divine masculine atau kamu divine feminine. Fokus dengan apa yang menjadi yang ada di dalam jiwa kamu. That's it. Pelepasan itu, keikhlasan itu akan memberikan kamu semua jawaban yang kamu cari. Dan sayangnya jawaban ini nggak bisa dicari. Semakin kamu cari, semakin akan lari. Larinya kenapa? Karena pemikiran kamu yang akan lari ke sana sini. Padahal jawabannya ada di dalam jiwa kamu. See? Ten of Swords. See? Jadi divine masculine yang benar-benar energinya sampai kamu udah ikhlas. Ibaratnya bukan ikhlas yang aku pasrah gimana, no. Tapi kamu kayak udah tahu aja jalannya gitu. See? Bakal tahu siapa divine masculine itu, dan saat dia kembali kamu tahu, dan dia juga tahu yang dia inginkan adalah kamu, nggak ada orang lain ya. Apapun yang terjadi ya, aku melihat bagi kalian yang mempunyai jalan untuk bersama di kehidupan ini ya, apapun yang terjadi sih, dia akan mengusahakan kamu ya, apapun itu. Nanti kita fokus ke pembacaan selanjutnya aja supaya nggak begitu panjang ya. Sih, ada Saturn di Aquarius, ada energi Aquarius, lalu Two of Cups, dan last cardnya di sini ada si King of Cups sih. Jadi dia udah merasakan kelegaan, nyaman bersama kamu. Bersama kamu itu membantu dia melihat hidup ini ya. Karena kamu juga merasakan ini terhadap diri kamu sendiri, divine feminine. Kamu gak lagi terpengaruh oleh perasaan, emosi kamu sesaat. Kamu sudah kayak menjadi layaknya manusia biasa, yang bukan lagi korban, bukan lagi pemenang, bukan lagi harus gini, harus gitu. No, kamu gak butuh validasi dari apapun, dari siapapun. Kamu menjadi being. Menjadi being itulah kebahagiaan atau energi yang memang sangat melegakan dalam hidup ini sih. Wheel of the Year. Wow, Wheel of Fortune. Kamu akan ngerasa, ini bukan lagi membuat kamu ngerasa harus bersama dengan divine masculine, namun kamu bersyukur dengan perjalanan ini. Walaupun misalnya sekarang kalian belum bersama secara fisik, kamu ngerasa beruntung kamu bertemu dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa dalam hidup, karena kemungkinan besar ini adalah jawaban dari doa kamu. Kamu ingin cinta sejati diberikan oleh Tuhan, tapi kamunya nggak siap dengan konsekuensinya sih, akhirnya marah dan kecewa. Namun akhirnya kamu paham, ini ternyata cinta yang aku mau loh, cinta yang aku minta dulu dan Tuhan berikan. Dan sekarang aku bersyukur bertemu cinta ini, aku menemukan, aku merasakan ini semua ya, jalannya menjadi ringan, damai untuk kamu. Dan tiba-tiba divine masculine hadir, datang ke hidup kamu tanpa keraguan-raguan ya. Nggak ada lagi energi dia yang misalnya dia datang tapi dia menyalahkan kamu, dia gini, dia gitu. No ya, itu bukan energi divine masculine. Karena kalau dia datang terus dia menyalahkan kamu karena kamu nggak mencari dia atau apapun juga, itu adalah energi orang lain yang toksik ya. Dan divine masculine hadir nggak akan seperti itu energinya. Dia yang benar-benar udah satu dengan kamu secara energi, karena memang kalian memang satu ya secara jiwa. Dia nggak akan datang gitu, dia datang dengan energi yang baik, dengan keikhlasan. Dia nggak akan menyalahkan kamu, dia nggak akan menyalahkan diri dia ya, karena dia tahu yang terjadi ya udah terjadi, sekarang fokus dia hanyalah kamu sih. Jadi saat dua
atau 3 orang hadir dalam hidup kamu secara bersamaan, ya bukan berarti mereka semua adalah twin flames kamu, divine masculine kamu, no, ya. Namun ini menandakan kalau energi kita udah memperlihatkan akan cinta yang sebenarnya, yaitu cinta dari semesta, cinta dari Tuhan, ya, yang membuat mereka ingin bersama kamu lagi. Dan ingat, pilihannya ada di tangan kamu. Oke, kita fokus ke divine masculine setelah ini. So tunggu aja, videonya bakal aku upload setelah ini. Oke, so that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Bye bye, bahagia selalu untuk kamu, ya. See ya.